Iran diprediksi akan memenangkan Perang Dunia Ketiga ini dari Amerika, dan Amerika akan tergeser dari tahta negara nomor satunya. Trump yang bilang Iran ini sudah kalah, sudah melemah, tiba-tiba dia mengadakan pertemuan darurat di Gedung Putih membahas percepatan produksi senjata Amerika. Iran pasti menang berdasarkan nas di Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kalian udah tahu kan, Iran dan Rusia sudah mulai meluncurkan bomnya. Jangan-jangan sebentar lagi ini Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang antara Amerika Syarikat dan sekutunya terhadap Iran kini semakin dahsyat dengan adanya campur tangan negara-negara kuat di dalam perang ini walaupun tidak secara langsung. Namun menjadi tanda tanya, akankah perang ini akan berakhir dengan sekelip mata? Siapakah yang akan diramalkan menang dalam perang ini menurut Islam? Adakah Iran yang disebutkan dalam Al-Quran yang akan memenangi perang ini? Dan adakah perang ini adalah Perang Dunia Ketiga? Korang akan dapat jawapannya selepas melihat video yang akan kami sajikan. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Ini alasan kenapa Iran bakal menang di Perang Dunia Ketiga. Prediksi ini dibuat oleh Profesor Jiang. Why don't the Americans know this? Yang udah ngeprediksi 3 hal dari beberapa tahun ke belakang. Yang pertama, dia itu ngeprediksi bahwa Donald Trump bakal naik jadi presiden, terbukti 1. Yang kedua, dia ngeprediksi bahwa setelah Trump naik, dia bakal ngedeklarasiin perang ke Iran, kebukti 2. Dan prediksi yang ketiga adalah dia ngeprediksi bahwa yang menang itu akan Iran, bukan Amerika. Kenapa? Sini aku jelasin. Oke, yang pertama, Iran itu sudah mempersiapkan konflik ini yang sekarang ini. Mereka itu udah persiapkan dari 20 tahun ke belakang. Dan yang menarik adalah Iran itu punya yang namanya Shahada drones. Bahkan drone ini dipakai di perang Rusia dan Ukraina. Apa kelebihan drone ini? Yang pertama itu mudah dibuat. Jadi Iran itu bahkan ngebikin drone ini tuh bisa 500 piece per hari. Jadi sangat mudah untuk diproduksi. Dan yang kedua itu cheap, itu sangat murah. Yang paling murah itu 590 juta dan paling mahal itu 843 juta per satu piece. Jadi sangat murah untuk satu drone. Oke, di situ udah kemenangannya Iran tuh. Mereka bisa bikin itu dengan sangat mudah dan harga produksinya itu sangat murah. Yang ketiga, Shahada drones ini sangat mudah untuk ditransportasi karena ya udah kecil gitu dan bisa dibawa pakai truk aja gitu kan, dan bisa disembunyikan di mana aja gitu. Jadi susah untuk ngelacak drone ini karena dia kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Oke, kita udah pelajari tentang Iran. Sekarang kita pelajari senjata pamungkasnya US. Oke, US itu punya namanya THAAD. Oke, kepanjangannya adalah Terminal High Altitude Area Defense. Apa kekurangannya THAAD ini? Yang pertama, THAAD itu sangat mahal untuk satu kali produksi. Untuk satu THAAD itu mereka menghabiskan 16 miliar. Oke. Dan kekurangan lainnya adalah misil ini sering sekali miss untuk ngejatuhin satu Shahada drones. Mereka itu butuh 2-3 THAAD untuk ngejatuhin satu. Jadi buat ngejatuhin satu Shahada drones yang seharga 843 juta, mereka itu udah ngabisin berapa miliar buat ngejatuhin satu Shahada drones. Dan THAAD ini sangat besar dan sangat lambat, sangat slow. Jadi susah untuk dibawa kemana-mana gitu si THAAD ini. Dan yang terakhir itu mudah sekali ditemukan ya. Sangat mudah untuk Iran itu nemuin si THAAD ini karena gede, terus sangat lambat pergerakannya, nggak seperti si Shahada drones. Dan Iran udah punya drone ini untuk 10 tahun ke belakang. Mereka udah produksi drone ini. Gila. Jadi bisa kebayang ya sebanyak apa Shahada drones yang dimiliki Iran. Dan drone ini juga dijual di perang Rusia dan Ukraina. 3 big predictions. 1, that Trump would win. 2, that he would start a war with Iran. And 3, that the US would lose that war. It's quite a stunning prediction. Do you stand by it? The reality is that right now, it's a war of attrition between the United States and Iran. And the Iranians have been preparing 20 years
for this conflict. And now they have a pretty good strategy of how to weaken and ultimately destroy the American empire. So what the Iranians are doing is they're waging war against the entire global economy. And so they are striking the GCC countries. They're going after the critical energy infrastructure. They blocked off the Strait of Hormuz. And eventually, they will go after the water desalination plants, which is the lifeblood of these nations because they don't have fresh water supply. The Iranians are actually threatening the very existence of Saudi Arabia, UAE, Qatar. And why this is important is that the Gulf states are really the linchpin of the American economy. So what they do is they sell petrodollars and then they recycle the petrodollars back into the American economy through the investments in the stock market. And right now, we know that the entire American economy is propped up by AI investments in data centers. And a lot of that comes from the Gulf states. So if the Gulf states are no longer able to sell oil and they're no longer able to finance this AI bubble in the United States, then this AI bubble will burst, and with it will burst as well the entire American economy, which is really a financial Ponzi scheme. Yeah, I mean, to your point, sir, an Amazon data center was literally hit in the UAE. Now, we also wanted to talk to you about munition. The United States is racing to accomplish Iran mission before munitions run out. The United States military is not designed to fight a 21st century war. Remember, the military-industrial complex came to being after World War II and was designed to fight the Cold War. And the Cold War was really about muscle flexing, who was the first to get the person on the moon. And so the entire American military strategy revolves around very sophisticated technology that costs a lot of money to build. And that's what the American air defense system is. And that's why we're seeing this asymmetry in this war, where you have these $1 million missiles trying to take out these $50,000 drones. And it's not sustainable in the long term. And so what we're seeing is really the puncturing of the aura of invincibility that sustained American hegemony for the past 20 years. Iran diprediksi akan memenangkan Perang Dunia Ketiga ini dari Amerika, dan Amerika akan tergeser dari tahta negara nomor satunya. Kok bisa sih? Sini aku jelasin. Ada Profesor Jiang yang sudah memprediksi 3 hal ini, dan 2 dari 3 hal tersebut sudah benar-benar terjadi. Pertama, Trump akan menjadi presiden. Kedua, Amerika akan memulai perang dengan Iran. Dan yang ketiga, Amerika akan kalah. Tapi buat kalian yang belum tahu, perang kali ini adalah perang banyak-banyakan resources. Karena nggak hanya dari satu perang aja bisa ditentukan siapa pemenangnya, tapi siapa yang punya lebih banyak resources, pasukan, tentara, sampai kuat-kuatan mental. Banyak yang nggak tahu kalau Iran itu udah menyiapkan 20 tahun untuk menghadapi perang ini. Dimulai dari mereka akan menyerang negara GCC, Gulf Cooperation Council countries, yang dimana banyaknya adalah pensuplai minyak, menyerang infrastruktur energi, menutup Selat Hormuz, dan menyetop suplai air bersih. Tapi banyak yang nggak tahu kalau sampai negara GCC seperti Arab Saudi itu terimpact, maka Amerika akan ikut tumbang juga, karena negara-negara ini butuh minyak untuk jualan, dimana hasil jualannya itu mereka jadikan dolar ini mereka investasikan balik lagi ke Amerika, ke saham, sampai ke infrastruktur AI baru-baru ini. Nah, kalau sampai Amerika itu kehilangan investornya, dari situ tanpa penghasilan mereka tidak akan bisa investasi ke Amerika, dan alhasil AI bubble akan pecah. Karena memang sekarang backbone Amerika adalah financial innovation-nya, begitupun juga dengan AI ekonomi, dan kalau sampai nggak ada investor, Amerika mau terima investment dari negara mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Amerika sudah bersiap-siap untuk mengeroyok Republik Islam Iran. Ya, kalau seandainya nanti itu perang terjadi, ya, maka Amerika memang tidak berani turun sendirian. Ya, dia hendak mengeroyok Iran, dan karena itu kita mendengar bahwa Uni Eropa sudah menetapkan IRGC sebagai teroris. Ya, itu adalah sebuah pintu agar seandainya nanti perang terjadi, maka Uni Eropa punya alasan untuk membantu Amerika dalam rangka menghabisi teroris. Ya, bayangkan pasukan bersenjata sebuah negara yang berdaulat diberi label sebagai teroris. Ya, sedemikian mudahnya ya mereka mengacak-acak dunia. Ya, tinggal mereka memberikan label tertentu untuk kemudian label yang mereka berikan tanpa ada dasar itu, kemudian mereka akan melakukan sikap atas label yang mereka sematkan ya tanpa alasan yang rasional. Nah, kemudian
perkembangan yang menarik adalah pejabat militer Iran ya, dalam hal ini Sardar Dakiki ya, itu dia memberikan pernyataan seperti ini ya. Seandainya nanti ya mereka benar-benar menyerang Iran, maka Israel akan menjadi target pertama Iran ya, jika Amerika Serikat menyerang. Iran, sekali lagi ditegaskan ya, tidak menginginkan perang, dan jika terjadi maka itu akan menjadi perang regional ya. Kemudian dia juga menegaskan bahwa intensitas respon kami akan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diperkirakan oleh musuh ya. Ini benar-benar pertarungan antara hak dan batil, di mana semua sudah dikumpulkan oleh setan besar yang bernama Trump ini untuk berada di belakangnya lewat penyematan predikat teroris terhadap IRGC yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Artinya Uni Eropa sudah bersama Amerika, dan di skala global Trump sudah membuat Board of Peace ya. Semua ini dilakukan dalam rangka menghadapi satu-satunya negara yang bernama Republik Islam Iran dengan pemimpin seorang Sayyid, seorang keturunan Rasulullah yang bernama As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Doa kita semua untuk Sayyid Ali Khamenei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Serius aku cakap dengan korang India ni memang pengkhianat. What? Aku tak pasti sama ada korang tahu ataupun tak, tapi dalam beberapa hari ni kecoh dekat social media pasal isu berkenaan dengan kapal Iran yang diserang oleh tentera US, yang mana dari 180 anak kapal, 87 hilang nyawa. Dan bila kata kapal dah diserang dan dah pun hampir karam, tentera US yang berada dekat kawasan sekitar tu refuse untuk selamatkan mereka yang masih lagi bernyawa. Sampailah situasi ini memaksa Sri Lanka untuk hantar 2 kapal untuk selamatkan mereka yang berada dekat perairan antarabangsa berdekatan dengan Sri Lanka tu. Dan hasil pertolongan dari Sri Lanka ni, 32 anak kapal dari Iran berjaya diselamatkan, dan dalam masa yang sama pasukan penyelamat dari Sri Lanka ni turut recover jasad-jasad yang terapung dekat kawasan laut tu. Dan kenapa aku cakap kata India ni pengkhianat? Sebabnya dorang yang jemput kapal Iran ni untuk sertai exercise Milan 2026 diorang yang diadakan dekat negara India. Tapi lepas kata kapal Iran ni balik daripada latihan tu, kerajaan India pergi call US duk cakap kata, oh ni kapal India ni ada dengan kita orang ni, kau nak buat apa buat lah. Dan itu punca macam mana tentera US boleh serang kapal Iran. Dan Iran balas pengkhianatan dari India ni dengan cara sekat 38 buah kapal milik India dekat Teluk Parsi. Dan waktu tu karma hits very hard, orang cakap. Sebab apa? Kerajaan India call US minta tolong untuk selamatkan ataupun untuk minta release 38 biji kapal diorang ni, tapi US sidai diorang. Pada aku ini satu pengkhianatan yang tak sepatutnya berlaku, dan aku yakin majoriti dari kita setuju kita kecam tindakan India dan kita kecam tindakan US. Sibuk sangat nak jadi tali barut, sibuk sangat nak jadi supporter semua-semua, engkau sendiri pun kena sidai padan muka. Iran tidak akan dikalahkan, bahkan dia akan mempermalukan Amerika sebagaimana Vietnam mempermalukan Amerika. Kalau perang berlangsung, yang akan malu adalah Amerika. Kalau berlangsung nih, taruhlah misalnya berlangsung 3 bulan, situasi kacau, atau mungkin berlangsung lebih lama, tetapi akhir dari perang ini adalah Amerika akan malu seperti apa yang pernah terjadi di Vietnam. Kalau sampai pasukan darat dimasukkan ke Iran oleh Presiden Trump misalnya, saya belum punya bayangan pasti menang nggak Amerika itu. Jangan sampai sudah digelar di sana berkepanjangan bertahun-tahun dan tidak ada tanda-tanda untuk menang. Di samping itu, untuk mengakhirinya, exit dari peperangan di Iran sebagaimana dulu exit dari Afghanistan dan Irak dan juga Vietnam, itu juga tidak mudah. Iran bukan Afghanistan, bukan Irak. Nah, Afghanistan dan Irak pun sangat tidak mudah, apalagi Iran. Begitu, karena saya memahami geopolitik, memahami strategi.
memahami peperangan lah dengan segala dinamika, hukum-hukum dan teorinya. Siapkan diri kalian karena Perang Dunia III beneran akan terjadi setelah Inggris sampaikan statement ini. Our partners in the Gulf have asked us to do more to defend them, and it is my duty to protect British lives. Perang antara Iran, Israel, sampai Amerika kian memanas. Bayangkan aja, banyak negara-negara yang akhirnya memilih menyatakan bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Apakah ini tanda Perang Dunia III atau ini tanda Perang Armageddon? Mari kita bahas. Pertama, Iran sebelumnya udah lancarkan serangan balik ke Israel. Tapi nggak cuma itu, Iran juga bombardir pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Kedua nih, beberapa negara Eropa memutuskan untuk ikut Amerika memerangi Iran. Ada Prancis, ada Jerman, ada juga Inggris. Ketiga, negara-negara Teluk pun sama, memutuskan bergabung dengan Amerika Serikat untuk serang Iran. Mereka adalah Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, bahkan Yordania dan Uni Emirat Arab. Lantas pertanyaannya, bagaimana akhir dari ini semua? Akankah berakhir dalam waktu dekat? Atau ini akan menjadi perang panjang bahkan sampai perang Armageddon? Asimetris. Artinya apa ya? Asimetris itu perang yang tidak seimbang. Contoh gerilya pada saat Vietnam sama Afghanistan. Asimetris misalnya ISIS, satu organisasi teroris dihadapi 60 negara, kan nggak imbang tuh. Nah, kalau konvensional atau simetris itu Iran, Irak, Indonesia, Malaysia, itu yang negara sama negara, rudal sama rudal, nah itu sama-sama. Jadi perang yang benar-benar normatif dan 100% normal. Kalau asimetris itu biasanya gerilyawan. Dan itu biasanya dalam sejarah perang asimetris justru dimenangkan oleh negara yang lebih kecil. Apa yang kemudian menjadi faktor utama kalau memang yang justru dimenangkan ini justru oleh negara kecil? Dia tidak perlu menang, dia cukup tidak kalah. Oke. Nah, jadi misalnya begini, ini udah digempur dan lain-lain ya. Memang senjatanya Iran belum ada yang bisa memporak-porandakan Iron Dome yang berbagai negara. Tapi betul. Tapi jangan salah, Iran itu punya anak muda. Di acara yang TV One yang 2 malam lalu saya menyampaikan bahwa nasionalisme keiranan ini geloranya sekarang muncul dengan Khomeini tewas itu ya. Dan dia punya hacker, dia punya cyber. Serangan Iran ini sebenarnya bukan untuk mencari menang, tetapi untuk mencari simpatisan salah satunya masyarakat Muslim itu. Salah satunya dia cukup tidak kalah. Artinya misalnya di Selat Hormuz ada 1-2 gejolak pada saat Amerika nanti misalnya sudah 4 minggu ya, Iran tetap bertahan, masih ada ya. Jadi jangan dikeluarin semua sekarang. Dan nanti kemudian 4 minggu ke depan ada beberapa kapal mungkin yang diserang. Kok Iran kok masih bisa nyerang? Berarti kan dia nggak kalah. Nah, itu asimetris. Jadi artinya dia tidak perlu keluarkan dengan effort yang sama. Dia cukup bertahan sampai nanti di titik tertentu dia muncul. Dan biasanya kalau asimetris ini akan panjang. Mungkin bisa sampai 1 tahun ke depan gitu. Nah, jangan lupa Iran ini juga punya kehebatan, dia jago proksi. Jadi dia menampar orang lain, bahasa bayinya ya, dengan tangan yang lain. Ada Hamas, proksinya di Palestina, ada Hizbullah, ada Houthi di Yaman. Pada nyangka nggak kalian, ini perang dunia ketiga udah mau terjadi. Kalian bayangin aja Israel versus Iran. Israel dibantu sama Amerika. Tuh udah mulai banyak yang terbunuh. Kabar kemarin pemimpin Iran udah wafat. Dan sekarang Iran itu bakalan dibantu sama Rusia dan Cina. Bayangin aja udah bentrok tuh para negara-negara itu yang kuat tuh. Kalian tahu dampaknya bisa kemana? Bisa ke kita di Indonesia memang. Bisa sampai ke Indonesia. Terus Indonesia bagian apa? Ngapain aja gitu? Buat jedak-jeduk Indonesia. Ya memang pokoknya Indonesia bagian jedak-jeduk saja. Ya, pokoknya kayak begitu saja. Kalian udah hafal Al-Kahfi kan? Saran gua mending kalian hafal Al-Kahfi deh. Buat yang belum hafal, mulai dari sekarang langsung hafal dah. Saran saya aja sih. Kalian udah tahu kan, Iran dan Rusia sudah mulai meluncurkan bomnya. Jangan-jangan sebentar lagi ini perang dunia ketiga akan segera terjadi. Kita udah harus segera mulai tobat nggak sih sekarang? Lucu deh kamu. Jadi kamu baru mau tobat sekarang setelah dengar perang dunia ketiga akan terjadi. Kepedean, hei. Nih aku ingetin satu hal lagi ya. Ajal kita itu tidak lebih jauh daripada nih jari telunjuk dan jari tengah. Ini sangat dekat. Kamu gak usah kepedean, kamu bakalan hidup
berhari-hari atau bertahun-tahun ke depan. Ajal itu selalu senantiasa mengintai kita. Jadi kalau misalnya kamu baru mau tobat setelah dengar perang dunia ketiga akan terjadi, kamu lupa, kamu bisa aja tiba-tiba mati malam ini. Nggak harus banget nunggu ada perang dunia ketiga. Ada ataupun nggak ada perang dunia ketiga, kamu tetap akan mati. Yang harus kamu persiapkan dan pikirkan itu adalah amal apa aja yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Jadi nggak usah kepedean ya, kamu bakalan hidup sampai perang dunia ketiga, belum tentu, oke? Adakah benar selama ni Rusia telah membantu Iran untuk menyerang tentera Amerika Syarikat? Wow guys, panas. Hari ini beberapa media antarabangsa dedahkan yang Rusia didakwa telah memberi maklumat risikan kepada Iran untuk mensasarkan tentera Amerika Syarikat dekat rantau tu. Dan kalau kita baca daripada laporan ni, beberapa pegawai yang dirahsiakanlah nama dia mengatakan bahawa maklumat yang dikongsi termasuk koordinat lokasi kapal perang, pesawat, radar, pangkalan tentera atau sistem pertahanan Amerika Syarikat dekat Timur Tengah. Setahu saya lah, data-data macam ni biasanya daripada sumber canggih. Contohnya macam satelit, radar jarak jauh, pemantauan elektronik ataupun pintasan komunikasi. Yang memang teknologi ni ada dekat Rusia. Dalam masa yang sama, laporan itu juga menyebut yang ribuan drone Iran dan ratusan peluru kepada beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat dan juga infra diorang menjadi sasaran dengan menggunakan data ni. Bahkan tetapi setakat ini Kremlin tidak mengesahkan secara terbuka mengenai bantuan itu, dan pendedahan ini memberi gambaran juga bahawa konflik ini tidak lagi sekadar perang antara Iran dan juga Amerika Syarikat. Bahkan tetapi mungkin guys, yang kita risau dah mula melibatkan kuasa besar lain secara tak langsung. Kalaulah kita tengok dari sudut geopolitik pula, ini kita boleh katakan tanda yang perang ini dia dah menghampiri bentuk perang proksi kuasa besar tau. Dan kalau kita tengok daripada perspektif Rusia, mungkin diorang melihat ini satu peluang untuk balas tekanan daripada Barat yang selama ni menyokong Ukraine. Dengan bantuan imej satelit dan juga data risikan yang canggih ni, Iran boleh meningkatkan ketepatan serangan walaupun diorang ni tak ada sistem satelit ketenteraan yang besar. Kalaulah situasi ni berterusan guys, konflik Timur Tengah ni boleh berubah daripada perang serantau kepada pertembungan geopolitik yang jauh lebih besar antara blok kuasa dunia. Apa pandangan korang? Korang rasa ada ke possibility yang selama ni sebenarnya Rusia membantu Iran secara senyap-senyap? Kongsi pandangan korang dekat ruangan komen. Apakah perang dunia ketiga dimulai? Ini bertempat 8 jam terakhir yang gak mau tahu skip aja. Lebih banyak konteks bisa ke video gua sebelum yang ini, bukan di TikTok karena masih processing dan kayaknya nggak bakal diizinin tayang ke TikTok. Oke, kita gaskon. UAE bidik serangan ke Iran sementara Arab Saudi dilaporkan bersiap untuk ikut berperang. Ketika seluruh negara tetangga mulai angkat senjata, maka kehancuran yang masif di Timur Tengah sudah berada di depan mata. Rusia menyatakan telah kehilangan semua kontak dengan pimpinan industri nuklir Iran. Hilangnya kontak ini adalah pertanda buruk bahwa fasilitas nuklir kini tanpa kendali. Trump mengatakan pertahanan udara, angkatan laut, dan kepemimpinan Iran telah musnah. Dia bilang, mereka ingin bicara, saya bilang, terlambat. Pintu diplomasi telah dibanting rapat-rapat. Sepertinya Iran juga nggak mau nego lagi ya. Irak menutup lapangan minyak terbesar kedua di dunia, Rumaillah, menyusul penutupan Selat Hormuz. Nah ini dia, ini semua akan berdampak ke global. Dan satu-satunya cara adalah ya tebak sendiri. China mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz demi akses jalur minyak. Raksasa ekonomi China mulai kehabisan nafas dan kemarahan mereka bisa menyeret dunia ke dalam perang yang lebih besar. Trump menghentikan semua perdagangan dengan Spanyol karena menolak izin penggunaan pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ini sepertinya menjadi perang yang sangat panjang guys. Drone Iran menyerang stasiun CIA di Arab Saudi. Aduh, ini bahaya. Udah menyerang seperti ini, ya udah, kita cuma bisa berdoa ini kelar cepat. Iran sekali lagi menyatakan telah menutup Selat Hormuz dan harga minyak akan melonjak ke $200 per barrel. Jika ini diteruskan ditutup, ekonomi dunia akan runtuh dan kemiskinan massal akan melanda global. Trump memberitakan Angkatan Laut Amerika untuk mengawal kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz jika diperlukan. Wah, ini bakal tegang banget sih. Gue nggak tahu ini bakal kayak gimana. Bayangin perang di dalam Selat Hormuz. By the way, lihat aja, stok minyak di Indonesia cuma 20 hari. Si bensin tis. Presiden Macron mengatakan tidak bisa menerima tindakan militer Amerika dan Israel. Petak
kuatnya aliansi negara-negara besar menunjukkan bahwa dunia ini benar-benar terbelah dalam kekacauan. Trump terbuka untuk mendukung kelompok milisi bersenjata di dalam Iran. Ini gila banget karena perang saudara yang dipersenjatai asing, ya tebak sendiri. Howard Lutnick mengajukan diri untuk bersaksi di depan DPR Amerika terkait file Epstein. Di tengah persiapan perang, ya masih ada ini dan sepertinya elit-elit tidak bisa lari dari sini. Trump mengatakan Jerman membantu Amerika melawan Iran. Ini Jerman FOMO atau gimana ya? Lu nggak usah harus ikut perang. 1, kedua, ketiga nggak usah. Halo guys, gimana kalau ternyata Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, justru diprediksi bakal kalah dalam perang lawan Iran? Belakangan ini nama Jiang Queqin, sarjana hubungan internasional dari China, ramai dibahas setelah ia menyatakan bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan kesulitan bahkan bisa jadi kalah jika perang melawan Iran. Sebelumnya pada tahun 2024 ia memprediksi Trump akan menang pemilu lagi dan Trump akan dipaksa menyerang Iran, dan gilanya semua prediksi itu terbukti. Menurut Jiang, masalahnya bukan soal siapa yang punya jet tempur paling canggih, tapi masalahnya adalah jenis perang apa yang akan terjadi. Pertama, Iran tidak akan melawan Amerika secara konvensional karena mereka sudah puluhan tahun mempersiapkan perang asimetris. Artinya apa? Bukan perang frontal ala film Hollywood, tapi perang panjang, melelahkan, penuh serangan drone murah, rudal jarak menengah, dan jaringan milisi proksi di berbagai kawasan. Iran, kata Jiang, tidak perlu menghancurkan Amerika. Mereka hanya perlu membuat perang terlalu mahal untuk dimenangkan. Kedua, soal biaya. Bayangkan satu drone murah seharga $50.000 harus jatuh oleh misil seharga $1 juta. Siapa yang rugi banyak? Ketiga, faktor geografis. Iran berada di dekat Strait Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Jika Iran mengganggu jalur ini, dan sudah sekarang terjadi, energi akan gila-gilaan harganya. Dan karena itu ini akan merusak ekonomi global dan merusak Amerika sendiri. Keempat, soal ketahanan politik domestik di Amerika. Menurut Jiang, bahwa perang panjang ini akan menguji kesabaran publik di Amerika, dan sejarah menunjukkan negara adidaya bisa mundur ketika biaya politik dan sosial terlalu tinggi, dan ini mulai terjadi di Amerika. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tahan lama. Karena dalam perang modern, kemenangan bukan selalu milik yang paling canggih, tetapi milik yang paling siap menghadapi perang panjang. Itu yang terjadi di Afghanistan. Penting dicatat, ini adalah prediksi, bukan kepastian. Banyak analis barat masih mengatakan Amerika punya keunggulan teknologi, aliansi yang hebat, dan kapasitas proyeksi kekuatan global yang luar biasa. Ya, tapi saya tahu Anda semua berdoa semoga Amerika kalah, kan? Pertama yang diserang oleh Amerika bersama Israel itu sekolah SD khusus perempuan. Salah satu skenarionya melancarkan serangan, membunuh Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dan putranya Mujtaba Khamenei yang dianggap calon kuat untuk menggantikan ayahnya. Dan itu dilaksanakan di hari pertama. Nah, yang harusnya dilakukan Presiden Prabowo itu pertama mengutuk serangan Amerika dan Israel yang dilakukan terhadap Iran. Artinya Amerika dan Israel udah kesekian kalinya melanggar hukum internasional. Posisi Iran sekarang sementara ini bisa dibilang dia lagi di atas angin atau menang terhadap Amerika dengan Israel. Mr. President, did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Refleksi hari ke-7 perang AI melawan Iran. Dan tiba-tiba Iran sudah melancarkan gelombang serangan balasannya yang ke-22. Ya, 22 gelombang operasi serangan Iran mentarget pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk, dan tentunya ratusan target di Israel. Jadi kalau di rata-rata per satu hari itu 3 gelombang serangan, dan itu nggak cuma konsisten ya angkanya, tapi semakin hari semakin deras serangannya. Padahal menurut Donald Trump, kekuatan militer Iran ini sudah melemah. Bukan cuma semakin deras,
hari demi hari Iran juga memperkenalkan kepada kita satu persatu rudal-rudal barunya. Dari yang rudal Khaybar, rudal Fatah, sampai rudal Khorramsher yang rudalnya itu mencapai 2 ton beratnya dengan kecepatan 16 Mach. Artinya apa? Kecepatan itu teman-teman dari Teheran ke Jakarta membutuhkan waktu cuma 22 menit. Pantas Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel ini nggak berkutik melawan roket-roket Iran. Dan jangan lupa juga ada roket beranak rudal fragmentasi Iran yang beberapa hari ini menghiasi langit Palestina. Luar biasa. Nah, ironisnya teman-teman, Trump yang bilang Iran ini sudah kalah, sudah melemah, tiba-tiba dia mengadakan pertemuan darurat di Gedung Putih membahas percepatan produksi senjata Amerika. Jadi Trump ini dikabarkan mengundang beberapa perusahaan-perusahaan industri militer besar seperti Lockheed, kemudian Lockheed Martin, kemudian RTX. Bahkan Pentagon juga dilaporkan minta budget tambahan sebesar 50 miliar US dollar untuk menggantikan senjata yang sudah habis terpakai dalam perang ini. Bahkan dalam laporan Washington Post, petinggi Pentagon ini khawatir konflik Amerika-Iran ini akan berubah menjadi perang tak berujung yang hanya akan menguras stok sistem pertahanan Amerika Serikat. Jadi intinya, perang AI versus Iran ini sebetulnya seperti perang budget mahal dengan budget kos-kosan. Gimana enggak coba teman-teman? Iran dalam 1 bulan itu bisa memproduksi 5.000 unit drone yang harga per unitnya itu cuma sekitar 50.000 USD atau sekitar 800 juta rupiah. Sebaliknya, rudal pencegat yang digunakan Amerika Serikat itu jauh lebih mahal. Rudal Patriotnya, 1 unitnya itu produksinya mencapai 4 juta US dollar atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Bahkan ada rudal yang sampai harganya itu 20 miliar rupiah itu per unit ya. Nah, bahkan majalah Atlantic Amerika itu melaporkan Amerika Serikat ini sudah menguras 1 miliar USD atau 16 triliun per hari dalam 7 hari terakhir. Untung Indonesia belum jadi bayar 16 T itu di BOP ya. Nah, teman-teman, terakhir, perang AI versus Iran ini selama 7 hari ini membuka mata kita bahwa ternyata pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang diinstal di negara-negara Teluk itu bukan untuk keamanan kawasan atau negara-negara Arab, tapi murni untuk keamanan Israel. Tapi saya cuma nak bagi tahu awal, cermat, jimat, simpan. Akibat perang di Iran ini, ekonomi dunia gawat. Harga minyak sekarang melonjak 2 kali ganda. Saya kata saya nak pertahankan RM1.99 ni. Doa mudah-mudahan boleh kita pertahan, tak tahu berapa lama. Makanan, baja yang dibawa sepatutnya daripada Ukraine, Rusia, Eropah, semuanya sekarang ni melambung tinggi kosnya. Kerajaan adakan pertemuan, cari jalan pertahan. Tapi saya cuma nak bagi tahu awal, cermat, jimat, simpan. Jangan kita lupa bahawa dalam keadaan selesa ini, gambaran di dunia ini sudah kacau bilau. Bukan satu negara, dah puluhan negara yang terlibat. Jadi sementara keadaan sekarang terkawal, saya bertanggungjawab mengingatkan rakan-rakan supaya cermat, tak boleh simpan-simpan dalam bulan puasa raya, jangan boros satu arah kerana kita belum dapat jangka keadaan ekonomi berapa lama boleh bertahan. Kalau datang kegawatan yang begitu rupa, tidak mudah kita selesaikan. Rakyat kena sama-sama sedar dan membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Iran pasti menang berdasarkan nas di Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW yang diyakini oleh seluruh umat Islam, sunnatan wa syiah. Dan ingat ya, bahwa keterangan ini bukan dalam rangka misionari Syiah, bukan dalam rangka mengajak orang untuk menjadi Syiah. Menjadi Syiah atau menjadi Sunni itu urusan masing-masing pribadi yang pertanggungjawabannya akan langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah kepastian kemenangan Iran dalam nas Al-Quran dan hadis. Pertama, kita semua sepakat bahwa pribadi Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nas Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan oleh Ar-Rasul adalah wahyu yang sampai kepadanya. Dan wahyu ada dua. Ada wahyu yang diabadikan dalam firman-firman Allah di Al-Quran, dan apapun yang menjadi
sabda Ar-Rasul itu juga adalah wahyu yang terkadang memang bukan bagian daripada Al-Quran. Tapi kita semua sepakat bahwa Ar-Rasul adalah pribadi yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Ar-Rasul pernah menegaskan, dan ini diterima oleh seluruh umat Islam, hadisnya sahih mutawatir, bahwa Ar-Rasul pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'd. Hadis ini datang dalam berbagai macam redaksi yang intinya, wahai Ali, engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Rasul tidak mengatakan bahwa Ali dalam seluruh hal sama seperti Harun di sisi Musa, hanya yang tidak sama masalah kenabian. Nah sekarang mari kita melihat apa saja predikat Harun di Al-Quran terhadap Musa alaihissalam. Yang pertama, Harun adalah khalifahnya Musa. Di Al-Quran dikatakan waqala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi. Jadilah engkau khalifahku di kaumku. Artinya Harun pernah melaksanakan kekhalifahan Musa di masa hidupnya Musa alaihissalam. Itu terjadi. Dan karena Harun adalah khalifah Musa, sesuai dengan penegasan Ar-Rasul, Ali adalah khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi yang kedua, wazir. Dalam doa Musa, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ketika Harun adalah wazir Musa, maka Ali adalah wazir Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi berikutnya adalah azr, sandaran, penopang, pembela. Ketika Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ushdud bihi azri, ya, kuatkan aku dengan Harun. Berarti sebagaimana Harun adalah penopang, sandaran, dan pembela bagi Musa alaihissalam, maka Ali adalah sandaran, penopang, dan pembela bagi Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi yang keempat adalah syarik. Ini posisi yang sangat tinggi. Musa dalam doanya berkata, wa asyrikhu fi amri, diabadikan di Al-Quran. Dan jadikan Harun sekutuku dalam urusanku. Dan kita semua tahu bahwa urusan Musa adalah ar-risalah wan nubuwah. Sesuai dengan penegasan Ar-Rasul, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, berarti binassil Quran wa binassil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah syarikur Rasul fi amrin nubuwah war risalah. Apa kaitan pembahasan ini dengan kemenangan Iran? Kita baca ayat-ayat berikut di Al-Quran. Di surat Al-Qasas ayat ke-34, Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa berkata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Ayat yang ke-35 kemudian merupakan jawaban dari doa Musa alaihissalam. Allah berkata, qala syanashuddu adudaka bi akhika. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina, maka mereka tidak akan dapat mencapai kalian. Ya, berangkatlah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat kami. Lanjutan daripada ayat ini adalah bukti kemenangan Iran. Bagaimana itu? Ayat berlanjut, antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Ayat ini artinya kamu berdua, hai Musa dan Harun. Bukan hanya kamu berdua, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua, antuma wa manittaba'akuma, kamu berdua dan orang yang mengikuti kalian berdua, mereka akan menang. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dalam hal ini sesuai dengan nas Al-Quran dan penegasan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapapun yang mengikuti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, pastilah mereka akan keluar sebagai pemenang. Jadi usah khawatir dalam pertarungan antara Iran dan musuh-musuh kemanusiaan, Zionis, Israel,
yang melakukan genosida sepanjang puluhan tahun ini terhadap bangsa Palestina yang tertindas, maka kemenangan pasti bagi siapapun yang mengikuti Muhammad dan Ali. Dan pemimpin spiritual tertinggi Republik Islam Iran, dia adalah sosok yang jelas-jelas merupakan pengikut Ar-Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Khaybar Khaybar ya Sahyun, Jaishu Muhammad qadimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah sedikit sebanyak gambaran siapa yang akan menang dalam perang ini. Profesor Jiang dari China menjangkakan Iran akan menang setelah beberapa jangkaannya, juga sebelum ini sangat tepat. Bukan teka suka-suka, melainkan setelah meneliti dengan rapi dan teliti. Orang awan juga sama beranggapan Iran akan menang apabila ianya dikuatkan lagi apa yang dah pun tertulis dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi petunjuk bahawa puak Yahudi Zionis akan terpecah belah dan tewas menentang mujahidin Islam. Kesimpulannya, perang ini boleh jadi perang dunia ketiga yang sedang terjadi dan mungkin juga tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai umat Islam, inilah masanya kita bersatu padu dan merapatkan saf, mempelajari ilmu perang, dan paling penting sentiasalah mencari bekalan untuk dibawa ke akhirat kelak. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.